salam damai sejahtera Kristus untuk semua saudara-saudari di seluruh dunia yang sangat kucintai. Ini video saya yang ketiga tentang fitnahan yang telah difitnahkan oleh Dr. Zakir Naik terhadap umat Kristen. Di hari ini saya ingin memperjelas segala perkataan dari Dr. Zakir Naik. Dia mengatakan, faktanya jika kamu membuka Alkitab, tidak ada satu pernyataan jelas pun dalam keseluruhan Alkitab di mana Yesus Kristus berkata, "Aku Tuhan," atau berkata, "Sembah aku." Jika Kristen manapun dapat menunjukkan satu saja ayat dalam Alkitab, satu saja pernyataan Yesus Kristus sendiri berkata, "Aku Tuhan," atau di mana dia berkata, "Sembah aku," maka aku siap masuk Kristen sekarang juga. Ya saudara-saudara, Dr. Zakir Naik dia menantang umat Kristen untuk membuktikan satu ayat saja dalam Alkitab di mana mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan atau sembahlah Yesus. Jadi kalau kita dapat membuktikan hanya satu ayat saja dalam Alkitab suci, maka Dr. Zakir Naik akan masuk menjadi orang Kristen. Jadi mari kita simak bersama apa yang saya telah siapkan untuk saudara-saudari seluruhnya. In fact, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. If any Christian can point out a single verse in the Bible, a single unequivocal statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, a single unambiguous statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity just now. Oke, baiklah, Dr. Zakir Naik, siap-siaplah menjadi orang Kristen. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau Yesus bukan Tuhan, dia tidak akan mengaku bahwa dia sebagai Tuhan atau guru, karena memang dia adalah Tuhan. Oleh karena itu, dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Jadi ayat ini begitu jelas mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes pasal 13 ayat 14, di sini katakan, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Sekali lagi Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Jadi kenapa Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab di mana Yesus mengklaim dia sebagai Tuhan? Ini sudah terbukti. Dr. Zakir Naik hanya dua ayat ini telah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi bukan ini aja, masih ada banyak ayat lagi. Tetapi yang kamu minta adalah satu ayat saja. Jika orang umat Kristen bisa menunjukkannya kepadamu, maka kamu akan masuk sebagai orang Kristen. Jadi Zakir Naik, Dr. Zakir Naik, ini sudah dua ayat ini. Apakah kamu udah mau bertobat atau belum? Tapi nggak apa-apa, saya masih ada banyak ayat lagi. Yang mari kita simak bersama. "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempar engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Ya, mereka marah karena Yesus mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu, atau dikatakan bahwa dia menyamakan dirinya sebagai Allah. Jadi orang sangat marah, orang mengatakan bahwa Yesus menghujat Allah. Tetapi tidak begitu, karena memang Yesus adalah Tuhan. Dia dan Bapa adalah satu.
Jadi oleh karena itu, dia bisa mengklaim dirinya sebagai Allah. Kita umat Kristen harus percaya itu. Ya. Mungkin bagi Dr. Zakir Naik dan Muslim yang lain atau saksi Jehovah yang tidak percaya bahwa Yesus Tuhan, itu adalah doktrin kalian. Kami percaya apa yang kami percaya sebagai orang Kristen, bahwa Kristus adalah Tuhan dan Dia adalah Juru Selamat kami. Wahyu pasal 22 ayat 8 dan 9. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu, dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Sekali lagi, kita lihat ada perbedaan. Pada saat di mana Yohanes, murid Yesus, dia sujud untuk menyembah malaikat itu, dan malaikat itu melarang dia supaya tidak menyembah malaikat, melainkan untuk menyembah Allah. Kisah para Rasul pasal 10 ayat 25 dan 26. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Jadi ada 3 versi di sini ya, dikatakan satu di mana manusia menyembah malaikat dan malaikat melarang itu, manusia menyembah manusia, dan di mana kita lihat tadi Petrus mengatakan kepada Kornelius supaya tidak boleh berbuat begitu. Dan juga kita lihat versi yang lain adalah di mana Yesus pada saat dia disembah, dia tidak melarang manusia untuk menyembah dia, karena dia tahu bahwa dia adalah Tuhan. Ya, dia patut dipuji dan dimuliakan sampai selama-lamanya dan selama-lamanya. Jadi Yesus adalah Tuhan, patut untuk disembah. Dan ayat-ayat ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita simak lagi, ada beberapa ayat yang ingin saya jelaskan lagi. Di Lukas pasal 6, ayat yang kelima, kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sekarang di sini Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa itu hari Sabat? Mari kita baca lagi di Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi hari Sabat adalah hari di mana Allah berhenti dari segala penciptaannya, yaitu segala yang telah diciptakan Allah sejak permulaan dunia ini. Jadi kita lihat lagi, simak lagi ayat yang di Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7. Di sini katakan, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Di sini malaikat yang ketiga ini berseru dengan suara nyaring, mengatakan takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi di ayat ini katakan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan semua laut dan semua mata air. Jadi kita bisa katakan bahwa yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala mata air adalah Kristus, Yesus. Karena kita lihat lagi di Yohanes pasal 1
Di sini katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala mata air dan isinya adalah Yesus, karena ia adalah firman, dan firman yang telah menjadi manusia. Dan sebelum firman itu datang ke dunia ini, firman itu adalah Allah. Jadi membuktikan lagi dari ayat ini mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada lagi dua ayat yang saya ingin gabungkan. Satu dari Yesaya pasal 9 ayat 5 dan juga dari Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan ayat yang kedua di Wahyu pasal 19 ayat 6, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Siapa yang telah menjadi Raja kalau bukan Yesus Kristus? Karena di Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan bahwa namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Yesus ini yang telah menjadi Tuhan setelah ia bangkit dari kematian dan diangkat ke surga, dan dia telah kembali ke takhta kerajaannya. Jadi Yesus adalah Tuhan. Barang siapa percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Jadi percayalah, Yesus adalah Tuhan. Dr. Zakir Naik, jangan membantah. Kamu hanya minta satu ayat, tetapi saya telah memberikan banyak ayat kepadamu. Dan masih ada ayat-ayat yang berikut yang akan saya tampilkan di layar. Tuhan berkati, semoga semua umat Muslim, umat Kristen untuk kembali menyembah Allah yang benar, seperti yang telah difirmankan oleh malaikat di Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Jadi kita sembah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala mata air dan isinya, yaitu Yesus, Sang Pencipta, Tuhan atas hari Sabat. Ya, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Jika apa yang saya sampaikan kurang senang di hati kalian, saya minta maaf. Tapi kebenaran harus dinyatakan dan disampaikan. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia.